sini kami akan membahas tentang materi kompetitif internasional. Perkenalkan, nama saya Emir Baldugila 18611 dan ini rekan saya. Nama saya Lilis Suryani dengan nomor NIM 1861144. Perkenalkan, nama saya Nadia NIM 1861232. Semoga bermanfaat. Hai teman-teman. Oh iya, kita minggu depan kan ada pembahasan pemasaran global yang bagian model posisi kompetitif sama strategi perusahaan internasional hubungan itu aku kurang paham. Kalian bisa nggak jelasin ke aku? Model kompetisi kompetitif, kinerja pasar dan kinerja laba ini harus dievaluasi dan dibandingkan dengan para pesaing utama. Menurut Brown 97, dimensi-dimensi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu struktural position. Posisi ini mencakup evaluasi strategi dan struktur industri. Kemudian yang kedua itu strategi posisi. Posisi strategik perusahaan bisa menghasilkan peluang-peluang untuk memperkuat dan berdampak positif pada peningkatan posisi dan bersaing dengan perusahaan yang lain. Memiliki strategi 3 level. Yang pertama itu competitive stance, yang kedua keunggulan kompetitif, yang ketiga market coverage, kemudian yang selanjutnya itu market position, mengacu pada pengakuan dan persepsi pasar relevan terhadap posisi perusahaan di pasar. Yang terakhir itu ada resource position. Elemen ini profitabilitas dan sumber daya manusianya itu dalam posisi kompetitif merupakan aspek internal bagi perusahaan. Perusahaan internasional hubungan perusahaan hubungan adalah mempertahankan dan untuk membuat posisi kompetitif di masa depan, baik di pasar luar negeri maupun di pasar depan yang lebih tinggi. Melalui cara yaitu memperkuat persepsi, mengolah pasar, mengembangkan market sensing dan kompetitif intelijensi. 3 yaitu strategi bagi internasional market leader. Strategi posisi pasar internasional meliputi 3 bentuk, yaitu memperluas pasar lebih luas, melindungi pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar. Ya, jadi itu Mbak. Sudah paham apa belum? Iya, terus kan ada 2 poin lagi. Itu ada yang pertama strategi bagi international challenger sama strategi bagi international follower. Itu kayak gimana sih? Aku juga belum paham. Strategi bagi international challenger. Pertama, tujuan strategik itu harus ditetapkan dengan cermat. Yang kedua, penantangan pasar harus memiliki pesaing yang ingin ditantang. Dan yang terakhir, penantang pasar harus memiliki strategi penyerangan yang tepat. Itu aja sih. Yang selanjutnya yaitu strategi bagi international follower. Secara garis besar, strategi mengikut pasar internasional dan dibagi menjadi 4 macam, yaitu imitation atau pengikut pasar menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Yang kedua yaitu adding fitur tambahan untuk diferensiasi. Yang ketiga yaitu stripping down, mengurangi fitur tertentu. Dan yang keempat yaitu flanking, perpaduan pada stripping down dan adding fitur akan mengembangkan produk yang cocok bagi segmen pasar tiket Tiongkok. Nah, jadi itu bahasa teman-teman. Sama itu, Lis. Aku mau tanya karena aku kan belum paham yang strategi bagi internasionalnya. Itu gimana sih? Strategi bagi internasional merupakan perusahaan yang produk atau jasanya secara khusus ditujukan untuk memuaskan pasar yang spesifik. Beberapa pilihan jenis spesifikasi yang tersedia bagi perusahaan pasar internasional yaitu ada yang pertama, spesialis pemakai akhir, dan yang kedua, spesialis tingkat vertikal, yang ketiga, spesialis ukuran pelanggan, yang keempat, spesialis tertentu, yang kelima, spesialis geografis, dan yang keenam adalah spesialis produk. Jadi itu sedikit penjelasan dari aku. Gimana? Udah jelas apa belum? Ya Mbak, paham. Udah, makasih ya. Contoh usaha yang telah menerapkan pemasaran global. Di sini kelompok kami mengambil UMKM Ibu Maniati, pendiri Batik Sekarjati, mengatakan ide untuk merintis usaha kerajinan batik berasal dari ketertarikannya pada proses pembuatan batik. Menurut ibu dari 7 orang anak ini, proses menghasilkan sebuah karya batik yang baik dan berkualitas membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran.
Mengetahui proses yang tidak mudah ini, kemudian Ibu Maniati tertantang untuk merintis sebuah usaha membatik. Sejalan dengan visi wadah usaha yang diselamatkan di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang ini, yaitu untuk menjadikan Jombang sebagai kota batik, corak atau motif yang tertuang disesuaikan dengan budaya atau segala hal yang berhubungan dengan kota Jombang. Salah satu motif yang khas misalnya tumpalan berbentuk segitiga terbalik. Motif tersebut terinspirasi dari sebuah relief Candi Arimbi yang terdapat di Desa Ngerimbi, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Candi Arimbi merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang melambangkan pintu gerbang masuk Kerajaan Majapahit. Bentuk siluetnya yang segitiga dengan pucuk menghadap ke bawah membuat motif Arimbi tampak geometris. Berbagai motif khas kota Jombang inilah yang menjadi alasan utama mengapa batik Sekar Jati dapat terus berkembang dan dikenal hingga mancanegara. Konsumen sendiri juga dapat memberikan sketsa motif batik yang diinginkan. Ibu Maniati dan para pengrajin lainnya kemudian akan menuangkan ke dalam sebuah karya batik. Tentu, sketsa ini dipadu dengan motif dan corak khas Jombang sebagai identitasnya. Selain menuai rezeki dari penjualan, Batik Sekar Jati juga membuka pelatihan membatik khas Jombang. Sesuai dengan visi yang ditanamkan, Ibu Maniati berharap ketekunan dan kesabaran membatik khas Jombang masih akan terus berjalan selaras dengan impian menjaga kearifan lokal di kota Jombang. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.